Jadi poso ya mesti kepengen apa, ya minimal gitu ya. Nah, cobalah nanti kita coba Cak Nurdi biar menjawab Pak ini. Apakah puasa yang tidak sesuai dengan agama, yang tidak sesuai dengan agama itu ya aku bayangin poso wis luar biasa ini, ora sesuai itu. Oke. Sambil menunggu, mungkin Cak Nun ada ini komentar nih. Ya, puasa yang sesuai dengan ini sebenarnya ini masalahnya masalah bahasa. Kalau puasa itu ya pasti sesuai dengan agama. Kalau tidak sesuai dengan agama itu katanya poso nih, poso kan itu ya. Ya. Pertama gini, ini ada hubungannya sama kesadaran mengenai level dan tingkat martabat manusia di dalam menjalankan sesuatu di hadapan Allah. Bagus mana Anda nolong orang karena disuruh atau karena inisiatif Anda sendiri? Itu beda. Jadi berarti zakat sama infak tinggi mana? Secara kualitatif. Nah, puasa Ramadan itu paralelnya terhadap infak apa terhadap zakat? Zakat. Berarti kalau Anda ingin meningkat lebih tinggi, Anda mencari dan menemukan puasa-puasa yang non-Ramadan, karena puasa Ramadan ini hanya entry point dan metodologi saja untuk menemukan puasa yang sesungguhnya di dalam kehidupan yang nyata. Itu. Sesuai atau tidak dengan agama itu kan komprehensi dari niatnya, cara menjalankannya dan seterusnya. Nek prasaku yo, contohnya sing ora puasa sing ora sesuai karo agama misalnya apa? Sing misalnya puasa mute, ya ora apa-apa. Puasa ora katokan to iki itu menghemat ya. Dengan resiko produknya di hadapan Allah berbeda-beda gitu loh. Poso itu bisa kita lakukan dengan poso bisu ya itu mergo kene iki kokean omong sing ora cetha ya, yang tidak terkontrol secara makna dan nilai. Ada baiknya kita mencoba mengontrol bicara kita dengan puasa bisu. Misalnya televisi itu kan relatif 24 jam ya. Itu kan penghancur dunia manusia, itu kan contohnya televisi yang tidak berani berpuasa itu. Kenapa televisi tidak berani berpuasa? Karena mereka takut yang lainnya tidak puasa kan gitu. Aku lahiran jam 12, gue jebol sainganku jam 1 isi terus ya, masuk aku terus. Akhirnya karena mereka tidak saling percaya satu sama lain, maka mereka berlomba-lomba untuk menentang keselamatan manusia melalui puasa. Akhirnya ono-ono tayangan. Akhirnya terus piye kowe pendidikan model piye kowe jam 1 bengi ndelok siaran kuwi pendidikan apa kuwi? Termasuk toko sing 24 jam. Iya, toko yang 24 jam. Indomaret bisa. Saya tanya teman-teman sekalian, siapa yang nonton TV pada jam 1, 2, 3, 4, 5 pagi itu siapa? Ya, saya yakin banyak yang nonton. Cuman sebenarnya kalau kita ngomong mengenai komunikasi, nilai, ngomong mengenai pendidikan sosial, itu niatnya apa itu? Kok dadak, wah kok koyo urip ki begitu mepete, begitu berdesak-desakannya sehingga urgen sekali untuk siaran pada jam 1 pagi. Jam 2, jam 3. Jangan itu tinggu ngopo? Loh, oke, sepak bola. Oke, sepak bola ya. Tapi kan tidak semuanya sepak bola, sekali-sekali sepak bola ya. Kuwi apa golek? Apa mergo kapitalisme kan? Artinya mergo golek duit kan? Loh, golek duitnya jam 1 esuk coba. Jam 2 esuk golek duit. Wong ragu sing kaya apa golek duit ya awan to ya. Wong aku ngurusi utangku zaman biyen ya awan. Begitu bar magrib aku sudah ngurusi utang duit piro wae tak pikir. Nah kebanyakan orang kan utang kan dipikir dino wengi ya. Aku pokoke ning ngono kuwi.
Utang dia dipikirkan pada jam-jam di mana uang beredar, nek. Wis jam 10 bengi saya mikir utang kuwi kan bodoh-bodohne uang. Pancen duwe utang ane ora mungkin ke jam 10 bengi njur tetek golek duit nggo nyaur ya ora mungkin. Jadi begitu jam 10 malam wis lareno mikir utang ben. Gitu. Ning angel ta atimu. Ah kuwi jenenge poso. Kudune iya ora, kudune ora iya kuwi jenenge poso. Saudara sekalian. Tuh. Perkara sesuai dengan agama atau tidak ukurannya bukan bentuknya menurut saya. Kalau saya menganjurkan jangan hanya puasa sebagaimana metode puasa Ramadan, puasalah segala macam bentuk. Nyuwun sewu, aku karo Mas Toto, karo Bang Fauzi yang senior kita yang beberapa kali bicara di sini, itu kan seumur hidup berpuasa. Mas Toto ini kudune ya wakil ketua MPR cocok saya. Cocok. Cocok dong. Gitu loh. Maksudku orang cocok jadi wakil Taufik Kemas ya ora. Neng kalau melihat bagaimana beliau mempertimbangkan segala sesuatu secara komprehensif, maka seharusnya lembaga MPR itu kan begitu itu. Lain dengan DPR. Majelis tinggi ya. Majelis tinggi itu nggone begawan-begawan. Nggone ulil albab campur ulil absor campur ulil nuha. Kan gitu. Tapi kan kita puasa, saya puasa loh sampai hari ini. Jane kowe iki wis entuk ganjaran ugal. Kowe rabi siji wis poso gede lho dhuwur. Bayangkan dari 1000 wanita, kamu hanya milih 1 coba. Itu kan luar biasa pahalanya. Apa meneh ora blas coba. Kowe jangan nanti terharu tenan. Itu namanya ngebleng. Ngebleng.com. Gitu teman sekalian ya. Sebenarnya gini, intinya Pak ya. Menurut saya syar'inya atau syariatnya puasa, pagar-pagarnya puasa itu jelas. Misalnya waktu, pagar waktu. Kan tidak mungkin, kan dosa Anda puasa pada hari raya. Hari raya itu letaknya pada suatu hari atau pada keyakinan Anda? Di keyakinan Anda, misalnya Nek Muhammadiyah riyayane Selasa, NU Rebo. Jadi hari raya tidak di Selasa atau Rebo, letaknya di keyakinan Anda. Itu nek kamu tidak paham itu kan. Jadi bukan lho iki Selasa riyaya kok kowe poso, kuwi dosa. Itu tidak berlaku untuk orang yang keyakinannya Selasa riyaya adalah Rebo toh. Jadi teman-teman sekalian, hidup ini terletak di konsepmu, tidak diletak di, bukan kamu terletak di dunia. Dunia terletak di konsepmu. Allah saja tadi mengatakan, dikutip oleh teman kita, ini indah dzanni abdi bi, kata Allah. Saya meletakkan diri, menempatkan diri pada persangkaan hambaku atasku. Itu kan cara Allah bergaul, cara Allah berdialektika, cara Allah berdiskusi. Dan itu ngalah luar biasa loh Allah. Dan Gusti Allah manut yang persangkaannya diri itu lah ya. Ngalah pol tuh gue. Aku kan ngerti pada Gusti Allah di poso ini pol-polan. Pol-polan. Gusti Allah arah iso nesu tuh jadi ngopo tuh. Kepentingan nesu ya apa? Kepentingan Allah untuk marah itu apa coba? Tidak berkurang suatu apapun kok. Ambok kuwi kafiro sedina ping 10 ya ora terpengaruh deh. Ning dhewe kan marah kepada kafir kan itu. Itu janjane nguwangke kowe. Aslinya ya ora. Ya masuk Gusti Allah musuhi ngopo? Yang lebih parah lagi yang manusia tidak sadar-sadar. Allah itu menyebut dirinya Asy-Syakur. Allah maha bersyukur. Ini janjane ini kebangetan kira dengengnya ini. Nah Gusti Allah bersyukur gitu loh. Jenengan niku lho kan ini jenengan niku bersyukur pripun. Mriki niki saged maringi napa? Kok jenengan dadak bersyukur. Dulu ada penyair teman saya yang mengatakan Allah itu harus berterima kasih kepada kita. Lho apa sak ngono.
Lu kene gelem dadi makhluk ya lumayan. Oh, sing ngomong ngono. Kamu apa lho kene iki lho dadi makhluk. Oh, no penyair ini penyair ampuh-ampuh. Oh iya, no pikiran saya. Jadi teman-teman sekalian, maka ini sambil kita lewat ini, maka ini tadi kan kita jadi tahu, oh zakat di atasnya ada infak. Kalau filosofi dasarnya fikih atau hukum, di atasnya ada akhlak. Lebih tinggi lagi takwa. Ini rumus-rumus gini nih, kalau Anda pegang itu di mana-mana ngelihat masalah-masalah, Anda punya rumus. Hukum itu kan selalu saya katakan, jangan jadi manusia hukum. Kalau bisa jadi manusia akhlak. Sebab kalau jadi manusia hukum itu Anda akan terpaksa atau akan terseret untuk melakukan kekejaman-kekejaman. Kalau Anda hanya menjadi manusia hukum, ono wong ngeliya modar rata keimangan dihukum kok. Apa saya dihukum? Apa saya kena pasal kalau saya tidak memberi makan orang lapar? Tidak. Wong negara yang berjanji di UUD 45 untuk menjamin semua fakir miskin dan anak yatim saja mengingkari aja tidak dihukum kok. Apalagi kita cuma individu, cuma penduduk, cuma warga negara. Jadi kalau kita hanya jadi manusia hukum, ya akan banyak melakukan kedoliman yang tidak kita sengaja. Ada orang kecelakaan, kita diem aja. Gitu. Sambil kita ingat rumus-rumus tadi yang sehubungan dengan puasa tadi, yang puasa yang tidak sesuai dengan agama ya. Itu selalu kita ingat. Jadi di Islam itu ada banyak rumus-rumus yang cetok-cetok banget itu loh. Jadi misalnya tidak ada aturan Allah yang idiom atau bahasanya tidak diambil dari kata jalan. Jadi misalnya syariat dari kata syari, artinya jalan raya. Jadi ombo, jalan raya, jalan tol ya, highway. Terus torik itu jalan biasa. Jadi misalnya jalan Sudirman, jalan Monokel, torik. Dari kata torikot, dari kata torik. Terus sirot itu jalan juga. Sirot itu jalan khusus. Jadi misalnya kayak untuk balapan ya. Itu sirot. Terus sabil ya, sabil mati fisabilillah. Jadi gampang mati fisabilillah iki. Kowe gaya dalan dijenengi fisabilillah. Terus kowe poso ning kono nganti mati, wis mati fisabilillah. Gampang. Kita itu disempurna ini Cak. Itu cakep no. Sampai ke simbol-simbol kita cakep. Kan dari 5 rukun itu kan masih boleh. Ya, aku tahu kurung dia anu ngomong kuwi sholat di air hujan. Oke, ya sih. Jadi itu semua juga bukan kepastian dari Allah deh. Makanya tadi ketika teman-teman mandar, jadi ada wawancara mengenai Waliullah Imam Labio yang satu perguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia juga berguru ke Syekhuna Khalil di Langkalan dan seterusnya. Itu